saya juga akan menyertakan gambar dalam format 2 dimensi dan itu gratis. Silakan teman-teman pelajari. Juga berkaitan dengan kandungan di bagian ini, seperti ini. Ini area yang kita ambil tadi. Jadi teman-teman bisa mempelajari lapisan-lapisan dari bagian-bagian tanah yang saya sempat tadi ambil dengan menggunakan sensor untuk beberapa jenis aktivitas penerbangan tadi. Saya Adriani Tobondo mengucapkan banyak terima kasih dan kita akan ketemu lagi di sesi selanjutnya, masih berkaitan dengan studi pembangunan dan juga menyangkut kebijakan serta ada hubungannya dengan studi geologi. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube saya Adriani Gallery Adoniram Tobondo. Oke, sekarang kita sudah selesai untuk pengambilan gambar dan kita langsung saja pulang karena cuaca tidak mendukung. Itu sudah agak mendung. Nanti kita akan cari waktu yang pas supaya aktivitas ini bisa lebih banyak.
tingkat kesulitannya berbeda antar strata pendidikan, baik dari segi variabel seperti variabel dipengaruhi dan variabel pengaruh atau variabel perantara, serta substansi dan temuan-temuan penelitian yang secara umum dikategorikan sebagai temuan lapangan, berlaku bagi strata 1 atau sarjana, dan temuan teoritis sekaligus temuan lapangan, berlaku bagi strata 2 dan strata 3. Persamaannya terletak pada substansi penelitian yang bertujuan untuk mencari temuan lapangan. Misalnya pada gambar yang telah saya sampaikan di layar handphone atau layar komputer Anda. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Adriani Galeri Adoniram Tobondo. Oke, berkaitan dengan etika dan legalitas penelitian. Jadi sebenarnya dua bagian ini itu seringkali dipertanyakan, Pak, seperti apa etika penelitian dan apa sih yang membuat penelitian itu dikatakan beretika, atau apa alasan kita untuk menggambarkan suatu penelitian itu memiliki etika. Dan yang kedua berkaitan dengan legalitas penelitian. Seperti apa sebenarnya pemikiran-pemikiran, seperti apa, ciri-ciri seperti apa untuk melihat penelitian itu memang suatu kegiatan yang legal, dan dasar dari legalitas penelitian itu seperti apa. Nah, intinya dua pertanyaan ini muncul dikarenakan atau bermuara dari pengertian atau pemahaman ruang lingkup penelitian, dan juga berkaitan dengan pengertian dasar dari penelitian itu sendiri. Dan kita akan membahas itu di sesi ini. Sebelum kita masuk pada etika penelitian dan legalitas penelitian, jadi perlu saya tekankan di sini bahwa kedua bagian ini menjadi pilar utama. Sekali lagi, ini menjadi pilar utama dari setiap kegiatan meneliti, baik secara kuantitatif ataupun secara khusus dalam kegiatan penelitian kualitatif. Jadi etika penelitian di sini, baik itu penelitian kuantitatif atau secara khusus berkaitan dengan mata kuliah kita penelitian kualitatif, berkaitan dengan etika penelitian itu sama. Nah, di mana letak kesamaannya? Nah, peneliti itu tidak melakukan rekayasa atau manipulasi. Nah, perlu teman-teman ketahui, di dalam penelitian itu ada dua bagian yang cenderung atau biasanya dilakukan oleh peneliti. Yang pertama, peneliti akan melakukan semacam spekulasi. Nah, nanti kita akan jelaskan. Dan yang kedua, kecenderungan lain, peneliti akan melakukan manipulasi. Spekulasi dan manipulasi ini berbeda. Dan kalau kita bicara soal etika penelitian, maka seorang peneliti dilarang untuk melakukan manipulasi atas apa yang dia sedang kerjakan atau kaji. Nah, misalnya penelitian kualitatif. Oke, saya menerima pemahaman cenderung begini. Mahasiswa cenderung memahami bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak berangka. Ya, saya menerima begitu saja pandangan ini, walaupun sebenarnya pandangan tersebut keliru, tapi it's okay, no problem.
Nah, jadi begini, kalau seandainya pengertian tadi, penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak berangka, maka berkaitan dengan etika penelitian, peneliti mencoba untuk memahami apa yang dipahami. Ya, berbagai hal menyangkut kejadian di sekitar kita, baik itu erat kaitannya dengan fenomena, dinamika. Nah, dinamika di sini teman-teman harus hati-hati. Dinamika dalam dunia sosiologi itu bisa berkaitan dengan hal-hal yang positif dan hal-hal yang bersifat negatif. Nah, kejadian-kejadian itu, fenomena dan juga menyangkut dinamika, itu benar-benar sesuatu yang nyata di sekitar kita. Dan ketika itu teman-teman amati, teman-teman melakukan suatu kajian, maka teman-teman jangan memanipulasi semua hal berkaitan dengan apa yang sedang teman-teman kerjakan atau apa yang sedang teman-teman lakukan. Nah, ini menjelaskan salah satu pendekatan dari penelitian kualitatif yang kita kenal atau seringkali sangat familiar, yaitu pendekatan kualitatif deskriptif. Kita tahu bahwa penelitian deskriptif itu bertujuan untuk memahami fenomena apa yang dialami, yang sedang nampak, yang memang benar-benar ada, yang sudah berlangsung, dan prediksi apa yang akan berlangsung di kemudian hari, seperti apa, bagaimana, dan seterusnya. Semua ini nampak dari setiap hal yang akan teman-teman temukan, baik menyangkut variabel ataupun menyangkut indikator. Nah, ini jangan teman-teman manipulasi. Apanya yang dimanipulasi? Apanya yang dilarang untuk melakukan manipulasi? Misalnya berkaitan dengan perilaku dari setiap informan penelitian atau perilaku di lingkungan penelitian. Yang kedua, ini menyangkut persepsi. Jangan juga dilakukan manipulasi persepsi, tindakan, dan seterusnya. Bahasa, termasuk bahasa juga, kita jangan melakukan manipulasi. Sebagai contoh, kita paham secara harafiah kata sando ini dalam bahasa Pamona, kemudian kita terjemahkan secara harafiah sebagai dokter. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah sando itu benar-benar maknanya adalah dokter dalam bahasa Indonesia? Nah, tapi ini menggambarkan kalau seorang peneliti tidak mampu menjelaskan kata sando, kemudian menganggapnya tanpa dasar bahwa sando itu adalah dokter, maka dia melakukan manipulasi, dipaksakan manipulasi yang sebenarnya mungkin sando itu bukan dokter, bisa saja seperti itu. Tadi maksud saya tayangan sebelumnya saya mengambil contoh tentang dukun dalam suku Lauje. Ada yang namanya atau secara umum bertindak sepenuhnya untuk berbagai hal, itu disebut pengulam to. Dukun untuk umum dan dukun untuk kelompok-kelompok tertentu, misalnya dukun beranak, itu disebut dengan pengulam unga atau pengulam unga, dukun anak. Nah, ini berbeda, ini yang berbeda, beda fungsi, beda bagian-bagian dari tugas-tugas setiap dukun itu. Satu mengobati banyak hal berkaitan dengan secara umum ya. Satu hanya khusus untuk berkaitan dengan anak-anak, misalnya membantu melahirkan, seperti itu.
Tapi apakah pengulam unga dapat dikatakan sebagai bidan? Tidak. Nah, kalau seandainya teman-teman tidak bisa menemukan sesuatu hal yang memang itu sangat mendasar bagi teman-teman untuk menyebut, misalnya tadi kita kembali lagi, Sando sebagai dokter atau pengulam unga sebagai bidan, teman-teman tidak bisa menemukan kemudian mengatakan bahwa itu bidan, sama halnya bidan, sama halnya dengan dokter, maka teman-teman keliru. Teman-teman harus bisa menjelaskan, apa sih anatomi atau taksonomi berkaitan dengan profesi dokter dan dukun. Harus bisa menjelaskan. Kalau teman-teman tidak bisa menjelaskan, teman-teman tidak bisa menemukan indikator, maka teman-teman dianggap melakukan manipulasi. Tetapi jika kemudian teman-teman bisa menemukan indikator bahwa Sando adalah dokter, bahwa pengulam unga merupakan atau sama dengan bidan, maka teman-teman dikatakan melakukan spekulasi. Dan spekulasi merupakan hal yang wajar dilakukan oleh seorang peneliti. Nanti kita akan bahas lebih lanjut berkaitan dengan ini. Mungkin itu yang bisa saya berikan pengantar untuk menjelaskan ini loh yang namanya etika penelitian. Jadi berkaitan dengan itu, etika penelitian bisa dipahami sebagai kaidah atau ketentuan atau semacam suatu batasan-batasan tertentu yang mana bisa teman-teman lakukan atau tidak. Nah, contoh konkret misalnya seluruh proses yang akan teman-teman lakukan berkaitan dengan apa, Pak? Seseorang tidak bisa langsung skripsi, tapi harus melalui beberapa tahapan, mulai dari proposal skripsi. Setelah dia menulis, membuat suatu rancangan penelitian, maka ini dikonsultasikan. Setelah itu diseminarkan dan kemudian dinyatakan layak untuk melanjutkan kegiatan penelitian selanjutnya. Nah, di sini teman-teman masuk pada tahap untuk mempersiapkan teman-teman ke ujian skripsi. Dan setelah melakukan penelitian, maka teman-teman harus melakukan pembimbingan dan seterusnya hingga sampai di meja hijau ujian skripsi. Nah, ini contoh konkret, dan setelah itu teman-teman akan diuji. Banyak penguji, pembimbing juga bertindak sebagai penguji yang akan menguji kualitas dari penelitian teman-teman. Kalau teman-teman tidak bisa mempertahankan, ya tidak lulus. Dan kalau seandainya teman-teman bisa mempertahankan, ya lulus. Nah, ini contoh konkret berkaitan dengan ketentuan. Etika dalam pengertian ketentuan. Etika dalam pengertian kaidah-kaidah. Ada standar-standar yang harus teman-teman lalui semua. Bukan hanya teman-teman, tetapi juga saya. Saya juga melalui semua itu. Seperti biasa. Oke. Dan intinya Masih pandemi. Mungkin ada yang bertanya, Pak, kalau begitu apakah studi kasus dia memiliki etika penelitian kualitatif untuk studi kasus? Ya, pasti. Setiap pendekatan penelitian, entah itu penelitian deskripsi, penelitian studi kasus, penelitian kualitatif fenomenologi, penelitian kualitatif etnometodologi, penelitian kualitatif berkaitan dengan grounded dan seterusnya, masing-masing memiliki etika penelitian tersendiri. Oke, paham? Tapi semua pendekatan itu atau secara umum kualitatif dan kuantitatif memiliki satu ketentuan yang sama,
dilarang untuk melakukan dilarang untuk melakukan manipulasi. Manipulasi itu seperti apa? Tindakan manipulasi itu seperti apa? Ketika teman-teman tidak mampu menunjukkan variabelnya mana, indikatornya mana sebagai dasar untuk mengatakan, untuk menganggap, untuk menjelaskan segala sesuatu berkaitan dengan kajian teman-teman, maka dianggap sebagai tindakan manipulasi. Tapi kalau seandainya teman-teman bisa menjelaskan itu, maka teman-teman melakukan tindak atau pendekatan spekulatif. Dalam penelitian spekulatif dianggap wajar, karena bagian ini akan menyelamatkan seorang peneliti atau dalam hal ini mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas akhir. Spekulasi seperti apa, Pak? Contoh, ada 100 orang. Kita tidak mungkin akan menghabiskan waktu untuk mewawancarai 100 orang. Hanya berkaitan dengan gambaran tertentu. Hanya berkaitan dengan apa yang ingin kita capai. Nah, karena itu ada yang namanya informan kunci. Nah, informan kunci sendiri tidak semua orang dianggap sebagai informan kunci. Contoh, seorang kepala desa, dia menjabat 5 tahun, tapi ada yang mantan kepala desa, dia pernah menjabat selama 20 tahun walaupun sekarang dia bukan kepala desa. Ya, maka teman-teman harus mengambil yang 20 tahun itu, yang sudah punya pengalaman sebagai kepala desa. Ini pendekatan spekulatif. Dalam bahasa misalnya tadi berkaitan dengan Sando, apakah itu sama dengan dokter, maka teman-teman harus bisa menjelaskan terlebih dahulu, harus bisa menemukan seperti apa sih pekerjaan Sando, bagaimana proses diagnosisnya, bagaimana mereka mengobati dan seterusnya, apa yang mereka lakukan, siapa yang mereka layani. Begitu juga dengan dokter. Ketika teman-teman mencatat semua hal ini dan kemudian terakhir menyimpulkan bahwa, sekali lagi bukan menganalisis loh, menyimpulkan. Nanti bagian ini kita akan jelaskan lebih lanjut apa sebenarnya perbedaan analisis dan kesimpulan. Tiba-tiba semua variabel dan indikator mengarah pada satu kesimpulan, bahwa ternyata ini dokter. Nah, itu artinya. Dan itu nomor mandi. Ada di sini mandi. Oke. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Adriani Galeri Adoniram Tolono. Etika penelitian juga dapat dipahami ada kaitannya dengan legalitas penelitian. Ada kaitannya, sekali lagi, ada kaitannya dengan legalitas penelitian. Ini didasarkan pada kapasitas dari kegiatan meneliti. Nah, misalnya ya ini dalam kegiatan akademik, di mana mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir, dia harus membuat kegiatan karya ilmiah, membuat kegiatan dalam menghasilkan karya ilmiah. Dan karya ilmiah itu dilakukan dengan cara seperti tadi saya sudah menjelaskan, ada jenjang-jenjang pendidikan, S1, S2, S3. Nah, teman-teman di sini, karena itu dilakukan secara mandiri, ini penelitian individual, maka teman-teman harus mengerjakannya secara mandiri juga. Dalam pengertian lain, tidak pakai joki. Nah, etika penelitian dalam hal ini yaitu suatu kegiatan yang benar-benar dilakukan secara mandiri.
Dan kalau tapi tidak ada sih penelitian dilakukan. Ini berbeda pengertian dengan penelitian secara berkelompok. Ada tim peneliti, ini berbeda, sangat-sangat berbeda. Nah, kalau tim peneliti, etika penelitian yang dimaksudkan adalah pembagian job disk berdasarkan bidang keahliannya atau berdasarkan pembagian mana yang akan diteliti. Oke? Jadi kita hanya bicara untuk etika penelitian dalam contoh tadi hanya khusus untuk penelitian-penelitian akademik, kegiatan-kegiatan akademik mahasiswa. Sehubungan apa itu, Pak? Sehubungan dengan menyelesaikan tugas akhir. Tugas akhir apa itu, Pak? Ya, skripsi. Skripsi itu berarti kita bicara soal S1. Silakan dipelajari jenjang pendidikan menurut jenis penelitian yang teman-teman akan lakukan itu berbeda. Maka berkaitan dengan itu ya teman-teman, karena ini kegiatan individual atau pribadi dan teman-teman tidak menggunakan joki. Oke, etika penelitian untuk kegiatan akademik berkaitan dengan mahasiswa S1, mahasiswa S2, mahasiswa S3 adalah kegiatan penelitian yang dilakukan secara mandiri. Kalau melibatkan orang lain, maka itu jadi bahan pertanyaan yang besar. Tapi Pak, bagaimana dengan pembimbing? Nah, pembimbing merupakan fasilitator. Apa yang teman-teman inginkan, seperti apa datanya, maka pembimbing akan mengarahkan sesuai dengan apa yang dia amati dari temuan-temuan teman-teman di lapangan. Temuan-temuan dari setiap mahasiswa di lapangan. Maka pembimbing kemudian akan mengarahkan, harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Oh, ini masuk, teori ini masuk, ini dibuang, dan seterusnya. Nah, kapasitas pembimbing sebagai fasilitator kemudian membuat karya ilmiah itu untuk skripsi, tesis, disertasi adalah karya ilmiah bersama. Artinya nama pembimbing harus diletakkan pada skripsi, Pak. Iya. Contoh ucapan terima kasih. Kalau di jurnal diletakkan pada bagian atas setelah judul. Dan kapasitas pembimbing adalah penulis kedua, penulis ketiga. Penulis kedua itu kalau seandainya lebih dari satu penulis, lebih dari dua penulis, itu artinya di perguruan tinggi tertentu itu menggunakan dua pembimbing. Penulis pertama itu yaitu ya teman-teman mahasiswa yang sudah melakukan penelitian dan sudah lulus ujian skripsi. Ya kalau 3 pembimbing berarti penulisnya ada 4. 3 pembimbing ditambah 1 mahasiswa. Nah, kalau hanya seorang diri, pembimbingnya hanya 1 saja, berarti ada 2. Nah, ini yang disebut dengan karya ilmiah bersama. Dan tidak etis kalau seandainya dalam bentuk jurnal hanya menggunakan atau hanya meletakkan nama dari mahasiswa itu sendiri. Atau hanya meletakkan nama dari pembimbing, dosen itu sendiri, dan menghilangkan nama mahasiswa. Ini tidak etis. Sampai di sini teman-teman paham berkaitan dengan etika penelitian untuk contoh tadi. Nah, kita lanjut di berkaitan dengan jenjang pendidikan. Nah, suatu kegiatan penelitian ketika teman-teman melakukan penelitian, walaupun teman-teman sehebat apapun, sepintar apapun, secerdas apapun, sejenius apapun, jika teman-teman itu melakukan penelitian tidak sesuai dengan jenjang pendidikan, misalnya teman-teman S1 tapi penelitiannya S2,
ini tidak etis. Jadi harus bertahap. Oke, dan kita akan masuk pada legalitas penelitian. Tadi ada kaitannya. Jadi etika penelitian, contoh-contoh tadi yang sudah saya paparkan ada kaitannya dengan legalitas penelitian. Dan sekarang kita akan fokus lebih spesifik tentang legalitas penelitian. It sound right, boy. Oke, sekarang kita sudah ada di salah satu tempat untuk Check the mic and make sure it sound right, boy. Berkaitan dengan legalitas penelitian, saat ini perguruan tinggi di Indonesia secara khusus, jadi setiap mahasiswa itu harus lulus yang namanya uji plagiasi. Nah, uji plagiasi ini itu dilakukan setelah teman-teman melewati proses ujian skripsi. Baru semua itu akan diuji. Ya, ini biasanya saya temukan di kampus kita. Sama juga dengan beberapa kampus di luar dari kita, sama juga. Tapi kenapa Pak uji plagiasi itu tidak dilakukan setelah atau sebelum seseorang masuk di ujian skripsi? Bisa. Yang jadi pertanyaan, apa keuntungan untuk mahasiswa? Kemungkinan yang akan terjadi jika itu dilakukan di awal, maka kemungkinan besar mahasiswa akan lama untuk menyelesaikan studinya. Nah, kita kembali ke uji plagiasi. Uji plagiasi ini sehubungan dengan legalitas penelitian. Tidak sembarang teman-teman melakukan kemudian menuangkan itu dalam bentuk tulisan. Jika teman-teman melakukan plagiasi, tindakan plagiasi ini begini. Teman-teman, yang pertama pengertiannya, teman-teman tidak punya buku, tapi dalam tulisan itu ternyata ada kutipan yang itu berasal dari buku. Dan ternyata teman-teman hanya melihat dari karya ilmiah seseorang, daftar pustakanya. Dan daftar pustaka itu dipakai juga di kepustakaan dari karya ilmiah teman-teman. Sementara bukunya tidak ada. Nah, ini dianggap plagiasi. Atau kemudian tidak mencantumkan di mana sih, dari mana sih sumber kutipan itu. Dan kita cari-cari tidak ada juga di daftar pustaka. Nah, ini masuk dalam uji, dalam tindak plagiasi. Dan itu akan diuji dengan menggunakan software. Apakah efektif atau tidak? Ya, kita kembali ke tadi. Ada batasan-batasan etika penelitian. Etika penelitian juga menyangkut batasan-batasan. Ada pembatasan dalam pengertian legalitas penelitian, maka batasannya misalnya 20% itu dianggap tidak melakukan plagiasi, 30% itu dianggap tidak melakukan plagiasi. Tapi kalau 31% itu dianggap melakukan tindak plagiasi. Dan cukup jelas sanksinya. Sanksinya apa, Pak? Itu merupakan tindakan pidana. Apanya, Pak, tindakan pidana? Ya, tidak mengakui hak intelektual seseorang. Konsekuensinya apa, Pak? Konsekuensinya ada mencabut kembali gelar akademik teman-teman. Artinya apa? Ya, teman-teman harus kuliah lagi, harus melakukan penelitian kembali. Oke, jadi seperti itu legalitas penelitian dan etika penelitian. Dan kita untuk pokok bahasan ini selesai, dan kita akan masuk pada gambaran-gambaran berkaitan dengan pendekatan
dari setiap penelitian kualitatif. Sound right, boy. Sound good. Big whack. Sound good. Big whack. Sound good. Big whack. It sound right, boy. Big whack. Sound good. Big whack. Sound good. Big whack. Sound good. Big whack. It sound right, boy. Big whack. Sound good. Big whack. Sound good. Big whack. Sound good. Big whack. It sound right, boy. It sound right, boy. Ketika kita coba untuk berharap menggapai satu tujuan bersama, kamu berikan cahaya untukku. Dan mungkin kita takkan pernah mampu berdiri sendiri di atas kaki yang baru. Kita merasakan di layar handphone atau layar laptop, atau kalau teman-teman menggunakan PC, ada 3 bagian yang menjadi dasar dari dilakukannya penelitian. Yang pertama itu berkaitan dengan komunikasi. Ini sebenarnya komunikasi, hubungan komunikasi berkaitan dengan intrapersonal dan interpersonal. Intra dan interpersonal ini beda-beda tipis. Intrapersonal itu merupakan gambaran komunikasi yang dilakukan oleh seseorang dengan dirinya sendiri ketika dia berpikir. Dan ketika dia berpikir, dia akan melakukan, ya misalnya melakukan analisa, menganalisis, merenung. Dia melakukan penalaran-penalaran, kemudian dia membentuk persepsi. Selain persepsi yang dia bentuk, dia bisa menciptakan suatu menarik, suatu misalnya ingatan-ingatan tertentu, yang kemudian keseluruhan itu dipakai untuk membantu dia berpikir, kemudian dia komunikasikan dengan dirinya sendiri. Sebagai contoh, ketika saya mencoba berpikir bagaimana sebenarnya akar masalah dari kemiskinan, kenapa kemiskinan masih terus ada di muka bumi ini. Nah, pikiran itu kemudian saya sampaikan, saya komunikasikan dengan diri sendiri. Kemudian diri sendiri juga memunculkan pertanyaan yang sama. Dan akhirnya saya dengan diri sendiri terlibat dalam diskusi tentang kenapa kemiskinan masih tetap ada. Nah, sementara interpersonal itu lebih kepada proses komunikasi yang melibatkan lebih
dari satu orang. Misalnya pikiran saya tadi dengan diri saya sendiri, saya mengajak diri saya untuk berpikir. Apa yang saya pikirkan kemudian hasilnya juga saya sampaikan kepada orang lain, dan orang lain kebetulan juga memiliki pikiran yang sama. Kemudian kami sepakat untuk membentuk tim peneliti. Oke. Itu berkaitan dengan intrapersonal dan interpersonal. Kemudian yang terakhir menyangkut sosialita. Nah, di sini individu akan melihat banyak hal berkaitan dengan kejadian-kejadian di sekitar, fenomena kah, tren kah, menyangkut dinamika kah, atau menyangkut perubahan sosial kah, atau macam-macam. Yang intinya nanti kita akan juga berbicara bagaimana 3 dimensi utama dari penelitian-penelitian baik kualitatif ataupun kuantitatif yang mengikatnya, atau ciri khas dari penelitian sosial, misalnya berkaitan dengan hukum sosial. Nah, hal-hal itu kemudian mendorong seseorang untuk membuat suatu kegiatan penelitian. Dia melihat loh, si A itu luar biasa pergaulannya dengan B, dengan C, dengan D. Kemudian perilaku yang dimunculkan oleh masing-masing individu yang terlibat dalam interaksi sosial, ekonomi, politika, atau secara umum interaksi. Ini yang kemudian mendorong seseorang untuk melakukan pengamatan, untuk mengkaji, untuk melihat, untuk menilai, untuk menggambarkan seperti apa sebenarnya interaksi yang muncul dari sosialita. Bagaimana sebenarnya hubungan-hubungan yang dijalin, yang dibentuk oleh individu dengan individu lain. Seperti apa gambaran sosialitanya, seberapa besar implikasinya terhadap kehidupan sekitar, bukan hanya kehidupan manusia tetapi lingkungan sekitar. Oke, sampai di sini mungkin teman-teman saya berharap bisa memahami 3 bagian utama yang mendorong penelitian itu harus dilakukan. Dan kita akan masuk pada dimensi dari penelitian atau ciri khas penelitian sosial. Seperti apa sih penelitian sosial? Penelitian itu banyak, ada penelitian ekonomi, ada penelitian sosiologi, ada penelitian antropologi, ada penelitian kedokteran, ada penelitian pertanian, dan seterusnya. Tetapi di sini setiap ilmu-ilmu pengetahuan akan disatukan menjadi penelitian sosial. Seperti apa penelitian sosial? Nah, bagian-bagian dari penelitian sosial itu sudah termasuk sosiologi di dalamnya, sudah termasuk ekonomi di dalamnya, sudah termasuk pertanian di dalamnya, dengan catatan pertanian itu seandainya dia berbicara tentang perilaku bercocok tanam, atau biasanya kita kenal dengan sosiologi pertanian. Sosiologi pertanian itu saat ini dikenal sebagai sosiologi pedesaan. Seperti apa ciri khas atau gambaran karakter pedesaan dilihat dari morfologi tumbuh-tumbuhan. Nah, penelitian sosial juga itu menyangkut misalnya berkaitan dengan hukum, psikologi, antropologi, dan seterusnya. Nah, saya akan menjelaskan ini loh penelitian sosial. Dan ini yang bukan penelitian sosial.
banyak orang salah memahami. Ada yang memahami begini, sosiologi bisnis itu merupakan sosiologi ekonomi. Wow. Tapi pandangan itu saya tidak salahkan. Ya, memang di dalam sosiologi bisnis kita juga akan membahas tentang kajian sosiologi ekonomi. Tetapi sosiologi bisnis di sini cakupannya sangat luas. Di sini saya ingin mengawali suatu perkenalan awal bahwa ilmu bisnis merupakan salah satu kajian dari ilmu pengetahuan yang baru, dan dia bersifat atau bercirikan kajian interdisiplin. Artinya ilmu bisnis itu bukan hanya ekonomi yang mempengaruhi munculnya ilmu bisnis, tidak, bukan hanya ekonomi, tetapi ilmu-ilmu pengetahuan lain seperti sosiologi itu turut andil untuk membesarkan, untuk memunculkan kajian sosiologi bisnis. Nah, kajian-kajian lain yang bercirikan interdisiplin, misalnya itu berkaitan dengan manajemen. Ilmu manajemen itu sendiri merupakan kajian interdisiplin, bukan hanya milik ekonomi, tetapi dia merupakan kajian interdisiplin. Dan sosiologi juga turut andil membesarkan, memunculkan ilmu manajemen. Pemikiran-pemikiran dari ilmu manajemen umumnya mengacu dari pemikiran, misalnya itu berkaitan dengan Max Weber. Ketika Max Weber mencoba memaparkan tentang pemikirannya berkaitan dengan birokrasi, itu antara lain. Yang kemudian birokrasi itu ditempatkan sebagai bagian dari salah satu prinsip utama atau asas-asas manajemen itu. Bagaimana manajemen yang baik harus memperhatikan birokrasi yang ada. Bahkan manajemen juga bisa merancang atau membuat atau mendesain kembali alur atau gambaran birokrasi untuk aktivitas bisnis. Nah, kemudian kita lanjut. Selain itu, kajian-kajian interdisiplin lainnya seperti studi kebijakan dan kesejahteraan sosial atau studi kesejahteraan sosial dan studi kebijakan. Kemudian ada lagi studi kependudukan, kemudian studi lingkungan, itu interdisiplin. Kajian kependudukan atau studi kependudukan sudah. Kemudian studi konflik atau studi agama-agama, ilmu agama-agama, itu merupakan kajian yang bersifat interdisiplin. Atau ilmu agama-agama ini biasanya juga dikenal sebagai sosiologi agama, itu kajian interdisiplin. Dan masih banyak lagi kajian-kajian interdisiplin lainnya. Dan kita kembali ke sosiologi bisnis. Sosiologi bisnis tidak hanya semata-mata menggambarkan atau membahas berkaitan dengan sosiologi ekonomi, walaupun kebanyakan orang-orang hanya memahami sosiologi bisnis merupakan gambaran dari sosiologi ekonomi. Di lain sisi boleh saya katakan itu benar, dan di sisi lain pandangan itu saya katakan keliru. Mengapa demikian? Karena sosiologi bisnis yang pertama, dia tidak hanya membahas tentang fungsi atau pengertian pasar, fungsi atau pengertian transaksi, fungsi atau pengertian dari alat tukar menukar uang, atau mungkin tidak hanya sebatas membahas tentang hubungan-hubungan yang terjalin dalam aktivitas produksi dan aktivitas ekonomi. Tidak hanya seperti itu, tapi dia lebih kompleks karena sosiologi bisnis juga bicara soal kebijakan dalam penataan suatu kegiatan bisnis. Misalnya erat kaitannya dengan corporate social responsibility atau singkatnya tanggung jawab sosial perusahaan. Di sosiologi bisnis saya akan coba menyampaikan format dari CSR atau corporate social responsibility, yang itu bagian dari pemikiran-pemikiran dalam teori-teori kebijakan, misalnya whatever government choice or not choice, apa yang pemerintah pilih
apa yang pemerintah tidak pilih itu merupakan suatu kebijakan. Dan pandangan ini kemudian membuka peluang bagi eksistensi market. Nah, istilah market di sini perlu teman-teman ketahui. Market di sini bukan dalam pengertian pasar, tidak seperti itu. Tetapi market di sini merupakan gambaran dari kelompok-kelompok yang memiliki modal, bukan hanya modal ekonomi, tapi juga modal sosial, modal politik, modal budaya, dan seterusnya. Yang kemudian modal itu dipakai untuk membackup aktivitas bisnis atau aktivitas ekonominya. Itu yang disebut market dalam perspektif sosiologi, khususnya sosiologi bisnis. Kemudian kita kembali tadi, karena pemahaman itu, whatever government choice or not choice, ini memungkinkan setiap pihak, entah itu market ataupun masyarakat, turut andil dalam memajukan kesejahteraan sosial. Nah, kemudian muncul CSR. Nanti saya akan jelaskan, ini loh elemen dasar dari CSR. CSR itu bukan gambaran dari obligasi sosial. Nah, obligasi sosial ini lebih dipahami sebagai kewajiban sosial, bukan tanggung jawab sosial. Itu sangat berbeda. CSR itu lebih kepada tanggung jawab sosial, bukan obligasi sosial. Itu berbeda. Nanti saya juga akan menjelaskan itu pada mata kuliah sosiologi bisnis. Nah, itu salah satu ranah dari materi sosiologi bisnis. Kemudian materi sosiologi bisnis juga memperkenalkan salah satu perspektif yang paling terkenal, modal trust, modal kepercayaan. Bagaimana sebenarnya trust ini mempengaruhi aktivitas bisnis. Sebagai contoh, kalau teman-teman lebih sering dalam aktivitas atau melakukan aktivitas internet marketer, bukan. Maksudnya, orang yang melakukan internet marketing disebut internet marketer. Dan pasti teman-teman akan tahu link-link afiliasi seperti itu. Kemudian kita juga tahu YouTube, kita juga tahu Facebook, YouTube, Instagram, TikTok itu memiliki satu program yang namanya program AdSense, monetisasi, di mana konten kita bisa kita jadikan sumber pendapatan untuk bisa menguntungkan bagi kita. Dan semua itu dibentuk atau didorong oleh trust, bukan aspek-aspek lain seperti aspek-aspek aktivitas ekonomi dalam perspektif konvensional, tidak. Tapi ini sudah perspektif kontemporer yang baru. Nah, seperti apa itu? Kita akan jelaskan di mata kuliah sosiologi bisnis. Tapi sebelum saya mulai untuk sosiologi bisnis, ada tugas bagi teman-teman peserta mata kuliah sosiologi bisnis. Silakan teman-teman membuat ulasan, mencari gambaran, browsing di internet, bisnis apa saja, dan coba teman-teman cari apa ada ciri khas atau gambaran dari pengaruh sosiologi di dalamnya. Selamat datang di mata kuliah sosiologi bisnis untuk pertemuan pertama, dan saya langsung memberikan tugas kepada teman-teman.
Saya Adrian Itobondo dan kita berada di ini semacam pintu masuk di kawasan ekowisata Hutan Pinus Panorama Tentena, dan kita ada di sini. Ini ex panorama tempat TVRI, dan bagus tempatnya. Nanti teman-teman silahkan lihat materi kita untuk online study Dr. Tobondo. Tadi saya sempat menampilkan beberapa spot di area ini untuk materi kita, dan kita akan bahas selanjutnya. Sedangkan pemikiran, kalau kita membahas tentang ilmu pengetahuan, ada 3 bagian yang sangat penting. Bagian dari ilmu pengetahuan, bahkan ketiga bagian ini merupakan, dapat dikatakan atau saya memandang itu anatomi. Dan ilmu pengetahuan itu dibentuk oleh 3 bagian. Yang pertama itu berkaitan dengan ontologis, dan bagian yang kedua itu berkaitan dengan epistemologi, dan bagian yang ketiga itu berkaitan dengan aksiologi. Nah, pertanyaannya adalah seperti apa sebenarnya pemikiran yang dianggap teori. Kemudian yang kedua, apa sih dasar-dasar suatu pemikiran itu bisa disebut teori. Nah, ini kan tidak semua pemikiran itu dapat dikatakan ini loh teori. Dan semua itu kita bisa mendapat jawabannya dari ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan memposisikan, menunjukkan kepada kita seperti apa teori itu. Misalnya kalau kita lihat dari dimensi bagian yang lain berkaitan dengan ontologis. Jadi ontologis itu merupakan ilmu pengetahuan yang dia memahami sesuatu yang ada melalui kegiatan-kegiatan penyelidikan, melalui kegiatan-kegiatan yang sangat itu tingkat ketelitiannya itu luar biasa, atau kemudian kita kenal dengan kegiatan-kegiatan penelitian ilmiah. Jadi suatu kegiatan penelitian itu dilakukan untuk memahami eksistensi dari sesuatu yang memang ada, bukan sesuatu yang tidak ada. Dan dari bagian ini kita bisa paham teori pemikiran yang dianggap sebagai teori itu, kita bisa tahu seperti apa. Nah, singkatnya dari bagian misalnya berkaitan dengan ontologis tadi, maka pemikiran yang dianggap teori merupakan pemikiran yang telah atau hasil dari suatu kegiatan penelitian. Oke, kalau dari dimensi ontologi. Kemudian yang kedua, bagaimana sih sebenarnya pemikiran yang dianggap sebagai suatu teori? Kalau kita lihat Pak, dari epistemologi. Misalnya kita lihat dari epistemologi. Nah, jadi tadi kan sudah saya jelaskan berkaitan dengan ontologis. Kemudian dia ingin memahami sesuatu, dan sesuatu itu yang dia akan pahami itu dilakukan melalui kegiatan-kegiatan penelitian, dan kemudian menghasilkan satu pandangan, suatu pemikiran. Oke, kita lanjut. Nah, ini berkaitan dengan aksiologi. Jadi kalau dua bagian sebelumnya, ontologi dan epistemologi, itu sedikit berbeda dengan aksiologi. Nah, aksiologi ini lebih kepada, intinya begini, aksiologi merupakan suatu kajian tentang nilai ilmu pengetahuan. Jadi pemikiran tadi
Contoh solidaritas sosial dari Emil Durkheim, kemudian itu terdiri dari dua bagian, satu solidaritas organik dan satu solidaritas mekanik. Maka apa elemen-elemen dasar, apa substansi dari kedua tipe solidaritas sosial milik Emil Durkheim? Contoh, kalau kita bicara soal perkotaan seperti apa, kalau kita bicara soal pedesaan seperti apa. Nah, nilai-nilai yang sangat representasi, nilai ini yang dimaksudkan dengan nilai dalam kaitannya dengan aksiologi, merupakan ciri khas atau berisi batasan-batasan atau berisi kaidah atau pedoman bagi kita untuk bisa kita terjemahkan kembali pemikiran-pemikiran berkaitan dengan Emil Durkheim. Misalnya seperti tadi, apakah ciri khas dari solidaritas mekanik itu, solidaritas organik itu berada pada misalnya berkaitan dengan masyarakat, tipe masyarakat, perkotaankah, pedesaankah, dan bagian-bagian elemen dasar atau menyangkut karakter itu yang menjadi bagian pembahasan atau standpoint dari aksiologi. Kemudian tidak hanya sampai di situ, apakah pemikiran Emil Durkheim itu pantas untuk dipertahankan dengan situasi dan kondisi saat ini yang faktanya terus berkembang dari waktu ke waktu? Apakah bisa dipertahankan atau tidak? Nah, di sini kita tahu bahwa itu tekanan utama dari aksiologi. Intinya ada das solem, ada das sein. Begitu, intinya seperti itu. Dan pemaknaan atau pengertian teori, kalau kita lihat dari ilmu pengetahuan, anatomi ilmu pengetahuan berkaitan dengan ontologis, berkaitan dengan epistemologi, berkaitan dengan aksiologi, maka kita dapat simpulkan pemikiran seperti apa, Pak? Pemikiran yang pertama itu teruji atau telah diuji, kebenaran ataupun tidak benar, tidak valid, dan terbuka untuk disempurnakan, kemudian menjadi pemikiran yang bersifat atau dibangun dari pemikiran empiris, dan singkat katanya itulah teori.
kita ada di salah satu kompleks dari ekowisata. Tidak semua pemikiran dapat dikatakan sebagai teori. Tapi yang benar ialah teori itu dapat dipahami sebagai pemikiran. Pemikiran yang dimaksudkan ialah pemikiran-pemikiran yang teruji, yang terbuka untuk diuji kebenarannya, pemikiran-pemikiran yang bisa diukur, pemikiran-pemikiran yang itu muncul dikarenakan atau melalui suatu proses, misalnya proses penelitian atau pengamatan, atau juga berdasarkan pengalaman-pengalaman tertentu yang kemudian dijadikan suatu teori. Oke, sampai di sini semoga teman-teman bisa memahami. Dan selanjutnya adalah seperti apa aplikasi dari teori. Berkaitan dengan aplikasi teori, bagian ini menunjukkan apa yang telah saya sampaikan sebelumnya. Teori sebagai payung atau pisau analisis. Artinya, teori memiliki fungsi karena teori itu mengandung, kalau kita kaitkan dengan materi sebelumnya, ada 3 bagian utama yang sangat mempengaruhi pemikiran-pemikiran sosial atau pemikiran-pemikiran sosiologi. Yang pertama itu teori mengandung hukum sosial, dan yang kedua teori mengandung fakta sosial, dan yang ketiga teori mengandung apa? Ada yang tahu nggak? Nah, teori mengandung realita sosial. Jadi teori digunakan untuk bertujuan agar kita bisa memahami atau paham terhadap apa yang kita amati atau apa yang kita analisis. Untuk mendapatkan pengertian dan mengorganisasikan pengalaman merupakan peran dari teori. Tidak semua pemikiran dapat dikatakan sebagai teori. Tapi yang benar ialah teori itu dapat dipahami sebagai pemikiran. Pemikiran yang dimaksudkan ialah pemikiran-pemikiran yang teruji, yang terbuka untuk diuji kebenarannya, pemikiran-pemikiran yang bisa diukur, pemikiran-pemikiran yang itu muncul dikarenakan atau melalui suatu proses, misalnya proses penelitian atau pengamatan, atau juga berdasarkan pengalaman-pengalaman tertentu yang kemudian dijadikan suatu teori. Oke, sampai di sini semoga teman-teman bisa memahami. Dan selanjutnya adalah seperti apa aplikasi dari teori. Dalam pemaparan sebelumnya telah saya sampaikan kalau teori itu berfungsi atau berperan sebagai payung analisis. Nah, di sini teori dapat digambarkan atau kita
Ini catatan